Desimal, heksadesimal. Desimal ya, heksa itu sudah pernah ya di PIK. Nah, kalau saat ini di Komdat nanti kita membahas ngapain sih kita bikin ke biner, bikin ke heksa, bikin ke oktal itu ngapain sih? Nah, itu nanti kita yang dibahas di Komdat. Itu buat apa sih? Salah satunya adalah untuk pengkodean atau sandi ini ya. Sandi-sandi di komunikasi data. Ini referensinya kalau mau kalian baca-baca silahkan. Ya, boleh. Nah, kemudian ini pendahuluannya dulu. Pengiriman karakter. Ya, dan nanti ketika kalian mengirimkan karakter itu tidak langsung dikirimkan ya. Misalkan huruf A, huruf B, kalian tulis kata atau kalimat apa, tidak langsung dikirimkan, tapi dilakukan konversi terlebih dahulu. Yang mana konversi ini disebut istilahnya nanti pengkodean ya. Macam-macam pengkodean. Kalau dulu kalian anak pramuka mungkin ya pernah pengkodean sandi-sandi Morse dan sebagainya. Di komunikasi data pun ada ya. Jadi ada sandi-sandi tertentu. Tujuannya agar ya intinya dapat ditransmisikan dengan cara mengubah ke bentuk biner karena datanya nanti data digital nggak diubah ke bentuk biner. Nah, mengubahnya ini tidak asal diubah, tapi ada metode-metode khusus. Nah, macam-macam bentuk pengkodean nanti yang kita pelajari yang ini dulu, yang 6 dan 8 bit besok pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang yang 4 bit dulu yaitu nanti umumnya pakai BCD. BCD bukan bacot. Binary code desimal. Jadi nanti data ini dikodekan dulu agar bisa dikirim. Sama seperti saya ini ngomong seperti ini. Jadi tidak suara saya yang dikirim, tapi suara saya dikonvert dulu, ya, diubah menjadi bentuk digital suara saya. Kemudian melewati berbagai protokol, ya, protokol mungkin TCP/IP, ya, pengiriman lewat web, HTTP, karena kita pakai browser maka HTTP ya, HTTP, sehingga bisa muncul saya ngomong apa, di kalian ngomong apa, sama, kurang lebih sama, tidak ada perbedaan. Saya ngomong A, keluarnya juga ngomong A, saya ngomong B, keluarnya ngomong B. Karena ada konversi pengkodean dulu prosesnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang biner. Kami mohon reaction ketika proses acara berakhir. Waduh, reactionnya apa? Sebentar ini. Mana chattingnya mana ya? Oh, ini chat. Bagi yang pakai Zoom, mohon untuk memberikan reaction ketika proses berakhir. Mohon on cam. Waduh, nanti diminta on cam. Ini belum selesai acaranya yang di Cinema. Nanti on cam berarti ya. Oke, biner ya. Kita pertama kali adalah biner yang kita bahas sistem bilangan. Saya rasa biner sudah pernah mendapatkan biner. Berbasis 2 ya. Binary menggunakan digit biner yaitu 0 dan 1. Nah, ini perwakilan data. Kok udah saya prodi? Prodinya kapan ini? Dari Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM kepada Ibu Sumarni Adi Eskom kepada Ibu Sumarni Adi Eskom ya. 0 dan 1 ini representasi dari data digital, itu hanya ada 0 dan 1 yaitu hidup dan nyala. Kalau 0 ini hidup dan nyala, hidup dan mati. 0 adalah mati, 1 adalah hidup dan nyala. Istilahnya bit atau binary digit ya, hanya binary 2 digitnya, ada 2 digit binary digit. Kemudian ada mungkin kalian pernah dengar istilah byte. Nah, byte ini adalah string, itu isinya adalah 8 bit, string 8 bit. Kemudian dalam biner itu hitungannya ini ya 2 pangkat n ya. 2 pangkat n karena 2 pangkat n. Jadi kalau 8 bit berarti 2 pangkat 8 berarti berapa? 256 ya, 256 0 sampai 255. Kalau 4 bit berarti 2 pangkat 4 berarti berapa? 16 ya, 16. Kalau 3 bit berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Kalau 4 bit, nah seperti ini ya, 4 bit berarti ada 4 bilangan biner itu ada 16 angka. 0 sampai 15. Jadi 16 totalnya ya.
Nah, istilah ini mungkin agak sedikit memusingkan nanti. Kalau kalian punya desimal, istilahnya kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu ya kalau desimal. Nah, kalau dalam biner, kalau wah ini lagi seru ini. Kalau biner itu istilahnya ada LSB dan MSB, least significant bit ya, dan most significant bit. Kalau desimal, list ini satuan ya, list ini satuan. Paling kecil pojok kanan ya. Kalau misalkan 50, nah list atau satuannya adalah 0. Nah, most significant bit ya pojok paling kiri yang besar. Kalau di sini puluhan, kalau ada angka lagi di sini berarti ini most significant bitnya adalah ratusan kalau desimal ya. Kalau ada satu lagi most significant bitnya adalah ribuannya. Nah, most significant bit itu adalah pojok kanan. Ya, kalau list adalah pojok kiri satuan. Itu istilah di biner ya, karena di biner nggak ada satuan, nggak ada puluhan, nggak ada ribuan ya, adanya ini LSB dan MSB, least significant bit dan most significant bit. Nah, kalau di persamaan desimal tinggal dipangkatkan 2 saja. Ya, jadi kalau ada seperti ini dari pojok kanan, ini pangkatkan 2 mulai dari 0 ya, 1 kali, maaf ini 2 pangkat 0, ini salah ya. 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti 1 kali 1 nilainya 1. 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 0, 2 pangkat 1 itu 2 kali 0, ketemunya 0. Kemudian karena ini 3, angka ketiga ini pangkatnya pangkat 2, 2 pangkat 2 kali 1, nilainya 4. Jadi tinggal dijumlahkan aja, nilainya nanti 5. Dan tabelanya kurang lebih seperti ini ya. Saya rasa nggak susah karena di semester lalu sudah pernah dapat ya di PIK. Dosennya Pak Agung ya, Pak Agung belum ada kabar. Ini Pak Agung tuh kalau ke mahasiswa sering slow respon, saya juga agak gedek. Kalau di grup aja aktif, heran ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas nanti bukan bilangan binarnya, saya rasa bilangan binar sudah fasih lah kalian semua mengubah bilangan binar, tapi sandinya, pengkodeannya. Ya ini biasanya digunakan di microcontroller. Nah, yang akan kita bahas sampai di sini nanti. Ada BCD, ya, sandi binary code desimal, kemudian ada XS3, dan ada 8421 dan turunannya, ini ada beberapa. Dan ada sandi Gray. Nah, yang agak sedikit memusingkan nanti sandi Gray. Nah, yang pertama sandi, nanti karena ini untuk konversi ya, sandi kalau kalian sudah kenal biner, nah ada sandi namanya BCD. BCD menggunakan prinsip 4 bit biner untuk merepresentasikan satu digit desimal. Jadi setiap satu digit desimal, nah ini ya dari 0 sampai 9, ini itu hanya menggunakan 4, nah, ya gini, 4 biner. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika nanti, ya sama seperti puluhan ya, ketika nanti kepuluhan, ini ada 1, 0, nah kembali mengulang ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian satunya di depan, seperti ini, dan seterusnya. Jadi hanya sampai angka 9 saja, angka 10-nya tidak diteruskan. BCD seperti itu. Ya. Kelebihannya lebih mudah. Jadi kalau kalian nulis 15 ini, umumnya di biner itu 1111 ini, kalau di BCD nanti ya 1 ditambah 5. Nah, ini 1 puluhannya di 1, kemudian 5 di satuannya. Ini kan 5. 0101 ini 5. Ini BCD. Jadi di situ sampai di situ. Ini lebih mudah ya, lebih mudah karena kalau kalian nulis angka 10 tidak usah mikir setelah 10 itu 1 0 berapa, tapi tulis saja puluhannya 1, kemudian tulis 0. Ini lebih mudah tulisnya. Dan kekurangannya ya boros. Karena ini harusnya bisa untuk 16, kalau 4 bit seperti ini kan bisa untuk 16 angka, tapi dia hanya bisa 9 angka atau 10 ya, 10 angka. Jadi boros. Ada 6 yang tidak dipakai. Seperti itu. Boros. Terus pertanyaannya ini untuk apa sih Pak? Ngapain kita pakai BCD, wong pakai biner aja bisa lebih hemat. Itu nanti untuk 7 segment. Ya. Kalau kalian tahu 7 segment itu angka-angka ya, angka-angka di jam digital itu. Nah itu kan per angka hanya bisa untuk
0 sampai 9, nggak bisa 10. Nah, nanti penggunaan itu di situ ada sandi BCD di situ. Karena di 7 segment itu kakinya ada 8. Kakinya ada 8, merepresentasikan 8 bit biner. Jadi dari 8 bit biner untuk mau mudah nanti pakai sandi BCD di 7 segment. Nah, di BCD ini ada beberapa jenis. Ini ada satu lagi harusnya ya. 8, 4, min 2, min 1. Nah, ada ini ya jenis-jenisnya BCD. 8421 ini normal, susah juga harus pakai ini. Normal. Nah, kemudian 4221, 5421 ini apa? Jadi gini, umumnya kalau kalian sudah familiar dengan biner, ya, bit pertama kan ada 4 bit ya. Ini tadi 4 bit di BCD itu. Bit pertama jadi bit A, bit B, bit C, bit D. Nah, di sini bit pertama itu nilainya 1, bit kedua nilainya 2, bit ketiga nilainya 4, bit keempat nilainya 8. Ini normal. Normalnya bilangan biner itu seperti ini ya. Ini normal. Nah, kemudian ada 4221 itu maksudnya apa? Bit pertama nilainya 1, bit kedua nilainya 2, bit ketiga nilainya tetap 2, bit keempat nilainya 4. Nah, seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau 5421 ya berarti urutkan saja, ini 1 nilainya, ini 2, ini 4, ini 5. Kalau yang 8, 4 min 2 min 1 berarti ini 8, 4, min 2, min 1. Nanti yang ini kita bahas nanti. Nah, bedanya apa? Contohnya di sini ya. Contohnya di sini misalkan angka 7 ini, angka 7. Normalnya kalau biner 7 itu 1 berarti kan 4 ditambah 2 tambah 1 ya. Di sini nilainya 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ya. Kalau biner normal itu 1 1 1. Seperti ini ya biner ya. Berarti di sini 8 4 2 1. Nilainya jadi 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7, dapat nilai 7. Kalau di 4221, nah itu jadinya berbeda ya. Kita 4 2 2 1 seperti ini. Untuk mendapatkan angka 7 kan bisa didapatkan dengan 4 ditambah 2 ditambah 1. Berarti bisa jadi 4221 kalau di sini 1 1 0 1 atau ya 1 0 1 1. Ini nilainya sama. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 nilainya 7. Di sini juga sama. 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 nilainya 7. Nah, kalau 5 4 2 1 beda lagi ya. Kalau di sini nilainya 5 4 2 1. Untuk mendapatkan angka 7 tinggal jumlahkan 5 tambah 2 berarti ini 5 tambah 2 di sini 0 di sini 0. 5 tambah 2 dapat 7. Jadi nilainya 10 10 di sini 110 atau 1011 di sini. Nah, 111 yang normal. Sebenarnya ini juga bisa 1111 bisa juga sih, ya. Sama karena ini masih 4. Seperti itu. Sampai di sini mulai panas belum? Paham ya? Gampang dipahami? Mau tanya Pak, itu yang bilangan desimal 5 yang 4221-nya itu benar apa salah sih Pak? 4221 ya. Yang Yang sini di ya. 5. 5. Ya. Berarti kalau dicek, kita cek lagi ya. 4221 berarti ini kan 2 tambah 2 tambah 1. Berarti 4 tambah 1 bisa ketemu 5 ya. Bisa juga atau 1 di sini nilai 4, 0, 0 tambah 1. Nilainya sama. Oh, oke Pak. Gitu ya. Berarti kan ini nilainya 2, 2, 1. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, nilainya 5. Kalau kamu pakai ini 1001 sama aja. 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. 5 juga. Seperti itu ya. Jadi bisa kemungkinannya bisa banyak. Tergantung chipnya nanti. Karena ini nanti BCD ini ada di dalam sebuah chip microcontroller. Tergantung nanti arsitekturnya microcontrollernya. Tapi nanti hasilnya sama saja. Ketemunya desimalnya sama 5. Waduh, lupa screenshot. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan? Ya, jadi ini nanti digunakan di BCD
BCD chip. Ya, chipnya sama seperti chip microcontroller pada umumnya ya, seperti ini ya tampilannya. Jadi biasanya inputnya 4, nah seperti ini 4, inputnya 4 seperti ini. Kita tinggal memainkan switch saja BCD-nya 4, kita masukkan data decimal, keluarnya 7 segmen 8 ya, karena BCD tadi 8 bit ya, keluarnya 7. Minggu depan kita belajar 7 segmen di praktikum ya. Jadi nanti kenapa BCD itu diperlukan di 7 segmen. Jadi kalau kalian nanti bikin 7 segmen, project-project yang 7 segmen itu biasanya sudah ada library BCD-nya. Kalau bentuk fisik ya namanya IC, bentuk fisiknya seperti ini aja sih ya. Tapi bentuk dalemannya, nah itu nanti ya tergantung dia. Ini ada 4511, tergantung serinya. Tapi yang umum ini. Lanjut ya. Lanjut. Ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Kan katanya Bapak tadi ada library-nya. Yang praktikum besok ini langsung pakai library ya, masih manualan dulu? Masih manual, kita kenalan manual. Library itu besok kalau di aja, di Arduino. Itu pakai library biar cepat. Ya, library digunakan biar cepat. Kita di sini di Komdat belajar basicnya. Jadi bahkan nanti LCD pun kita basicnya ya, pakai switch untuk menyalakan sebuah LCD. Kalau library tinggal on gitu aja udah otomatis jalan. Oke, ada pertanyaan lagi? Yo pun baterai is low. Ya iya ya. Berapa persen ini? 15%. Tuh, biarin lah sampai mati. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Lanjut ke ini access tree. Nah, access tree ini juga digunakan di chip, tapi sudah jadul. Sekarang saya rasa jarang digunakan kalau access tree. Nggak tahu implementasinya sekarang. Intinya dia adalah kelebihan 3. Diperoleh dari nilai binernya ditambah 3. Kelapa ini. Kelapa, oh iya. Sip. Oh, anak saya lagi belajar gambar pohon kelapa. Nah, kelebihan 3 ya, diperoleh dari nilai binernya ditambah 3. Misalkan untuk 23 desimal. Nih. Tapi ini konsepnya seperti BCD tadi ya. BCD tadi kalau nulis misalkan 25, jadi 2-nya 4 digit, berarti berapa? 25, 4 digit itu 0, 0, 1, 0, 5-nya ditulis terpisah juga. 5-nya adalah 0, 1, 0, 1, seperti ini. Ya. Jadi panjang kalau nulis BCD. Sama, access ini juga panjang ya. 2-nya ditulis 4 bit, 3-nya ditulis 4 bit. Tapi ditambahkan 3. Ini kok nggak bisa tak kecilin lagi ya? Oh, bisa. Ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3, 5, 3 ditambah 3, 6. Jadi nanti nilainya seperti ini. Ya gampangannya ditambah 3 gitu aja lah ya. Semua angka ditambahkan 3 sebelum dikonversi menjadi biner. Ya, jadi ini access tree-nya fungsinya ini tahun 70-an untuk apa ini? Mesin kasir dan kalkulator elektronik. Nggak tahu sekarang masih digunakan nggak, saya jarang pakai access 3, biasanya hanya BCD biasa aja, BCD biasa untuk 7 segmen. Access 3 mungkin besok kita eksplor coba penggunaannya access 3 ini untuk apa ya. Tapi kalau dilihat nanti bentuknya seperti ini di binernya, mungkin kalian bisa menemukan pola dari sini, fungsinya buat apa dari pola ini dibandingkan pola biner standar ya. Karena kemarin ada yang update status, anak-anak HG itu ya, bukan anak teknik, dia bingung merepresentasikan biner itu, ini angka apa kayak gini nih, padahal itu kan hanya bilangan biner sederhana, tapi dia anak geografi sih ya, bingung dengan soal HG-nya menyalahkan matematika. Nah, anak sekarang yang penting terkenal daripada pintar ya, nggak perlu pintar untuk jadi terkenal. Nah ini ya access tree. Kemudian lanjut, nah ini 84 min 2 min 1 ini konsepnya sama seperti tadi, tapi hanya aja nilai di 2 ini adalah minus, bukan positif. Ya. Nah, jadi seperti ini, misalkan angka 5. Nah, angka 5 di sini, 5 itu didapat dari 8 kurangi 3. Berarti 8 dinyalakan 8, 4 dimatikan.
min 2 min 1-nya dinyalakan ya, nilainya jadi 8, min 2 min 1 5. Seperti itu. Ya, ini agak sedikit unik. Ya. BCD ini juga digunakan di 7 segment juga, ada yang pakai BCD yang ini 84 min 2 min 1 juga, tergantung seri chipnya. Tergantung seri chipnya. Ya, jadi seperti ini. Kalau bikin angka 8 ya dinyalakan saja 800, 9 berarti 8 ditambah 1. Nah, cari angka 1 itu berarti 4 dikurangi 2 dikurangi 1 ya, 8. Berarti nyala semua ini harusnya. Nah, benar ya, nyala semua. Untuk angka 9. Gitu ya. Kalau ini biner biasa, ini nilainya adalah 15. Ya kan? Ya, dijumlahkan semua 15. Tapi kalau sandi pakai 84 min 2 min 1, nilainya menjadi 9. Nah, jadi tergantung sandinya apa. Ya, sampai di sini ada yang mulai kebingungan? 84 min 2 min 1? Sedikit bingung. Bagian mana yang bingung? Kita belajar aja. Kalau bikin ya ini sudah ada tabelnya, saya sudah bikinkan tabel. Misalkan 7 ya. 7. Ini 7. Bikin 7 di sini ya. 7 BCD-nya kan 4 bit ya, berarti ada 8, 4, 2, 1. Jadi 7 itu adalah 4 ditambah 3. Berarti ini 8-nya dimatikan karena kita tidak butuh 8. 4-nya dinyalakan, 2-nya dinyalakan, 1-nya dinyalakan. Nah, ini menjadi angka 7. Nah, ini 3 ya, 4 tambah 3. Ini angka 7. Sedangkan di sini itu nilainya adalah 8, 4, min 2, min 1. Sehingga butuhnya 7 itu adalah ada min di sini 8, tinggal hitung aja 8 dikurangi 8-nya 1. aktif, 1-nya aktif. Nah, 8-nya 1 aktif ya, min 1-nya juga aktif. Ini enggak aktif, jadi dimatikan semua ini. Nah, seperti itu aja gampangannya. Jadi pakai guide di atasnya ini biar gampang. Nah, seperti itu. Paham, Pak, paham. Gampang ya? Nah, gampang sekali. Nah, ini nanti fungsinya untuk chip di 7 segmen biasanya. Ada yang pakai ini juga, tergantung seri chipnya. Nah, kemudian yang cukup menarik itu adalah Sandy Gray ini. Sandy Gray ini agak tricky ya, yang nggak susah, cukup gampang. Biner terrefleksikan, jadi RB reflected biner itu apa nanti ya kita coba dilihat di tabel. Kalau nggak pakai tabel bingung menggambarkan apa ini reflected tabel. Spesialnya Sandy Gray hanya 1 bit saja yang berubah dalam 2 kode yang berurutan. Maksudnya ketika angka biner, nah misalkan ini ke sini kan 1 bit yang berubah ya, hanya ini. Kemudian ketika turun ke sini ada 2 bit yang berubah. Paham nggak maksudnya? Jadi ada 2 bit ini yang berubah. Ya kan ya. Kalau ini hanya 1 bit yang berubah. Ya. Hanya ini yang berubah. Ketika turun lagi ada 2 bit yang berubah. Ketika turun dia hanya 1 bit yang berubah, ya. Yang lain tetap. Turun lagi, loh 3-3-nya berubah, ada 3 bit yang berubah. Ya. Ya kan? Turun lagi, ini hanya 1 bit yang berubah. Ini normalnya biner. Turun lagi di sini, naik lagi ya. Ya turun lah istilahnya. Ini ada 2 bit yang berubah. Maaf kebelapasan. Sini, nah sampai sini. 1 jadi 0, 0 jadi 1, satunya tetap. Turun lagi, hanya 1 yang berubah. Hanya 1 yang berubah. Turun lagi, semuanya berubah. Dari 1 menjadi 0, dari 1 menjadi 0, dari 1 menjadi 0, dari 0 menjadi 1. Dan seterusnya. Jadi perubahan bitnya variatif. Kalau reguler ya, kalau reguler perubahan bitnya variatif. Tapi nanti Sandy Gray perubahannya hanya 1 bit aja. Setiap turun perubahannya hanya 1 bit. Bentar. Ini anak saya minta diserutkan. Nanti Sandy Gray hanya ada 1 perubahan tiap turun ini hanya ada 1 bit yang berubah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya ini titik ini harusnya
setengah bagian atas kode desimal 5 sampai 9 merupakan bayangan cermin dari setengah bagian bawah. Ini nanti kita lihatnya pakai tabel, kalau hanya kata-kata seperti ini bikin bingung. Kecuali untuk bit keempat dari kanan, wah ini kan katakan. Awalnya dirancang untuk mencegah keluaran palsu dari saklar elektromagnetik ya. Nah, saat ini digunakan untuk koreksi kesalahan. Karena kita enak ngoreksinya, apakah benar hanya satu bit yang berubah, apakah benar hanya satu bit yang berubah, itu koreksinya, daripada pakai biner biasa. Nanti kurang lebih konsepnya nih seperti ini. Cara mengubah biner ke gray, ya gimana? Anak saya sedang aktif-aktifnya. Oh, ini ada matahari ya. Ya, jadi bertahap, mulai dengan MSB. Ya, nanti ketika Anda mengubah biner ke gray, ya, angka terbesar ya MSB sandi gray itu sama. Jadi misalkan 1001 ini biner, ini gray, itu bit ini sama, nilainya sama, tinggal diambil aja nilainya 1. Ya, ini saya batasi, tinggal diambil nilainya 1, langsung sama. Bit kedua yang terdekat dengan MSB, yaitu ini, ya, bit kedua, pada sandi gray diperoleh dengan menambahkan MSB dan MSB kedua dari biner dengan mengabaikan bawaannya. Nah, dari di sini nanti isinya adalah 2 ini, dipluskan. Ini ditambahkan nilainya ke sini. 1 tambah 0, 1. Nah, itu bit kedua. Bit ketiga dan seterusnya, ya, dengan menambahkan terus. Menambahkan bit MSB sebelumnya dan ketiga. Jadi, sini isinya adalah penambahan dari ini. Ditambahkan di sini. 0 tambah 0 isinya 0. Lanjut, yang terakhir, bagian sini, tambahkan di sini. 0 tambah 1 nilainya 1. Kalau ketemunya 1 tambah 1, yang diambil belakangnya, yaitu 0. Proses ini berlangsung, bingung ya kalau kayak gini ya. Saya gambarkan saja ya. Jadi dari biner, kalian punya biner atau BCD, hasil BCD, dikonversi ke gray. Nah, contoh ini, 10, 11. Nah, kita jabarkan pakai tabel biar gampang ya. 1011 seperti ini. Ya, 1011. Jadi MSB-nya di sini MSB. Di sini LSB. Nah, gray-nya bagaimana? Paling gampangnya seperti ini. Jadi ini tadi ditarik saja diambil. Kemudian ini adalah penjumlahan dari AB. Seterusnya penjumlahan dari BC dan seterusnya sampai terakhir CD. Ya, ini ditarik, diambil saja nilainya 1 ya. Ini awalnya 1 langsung diambil nilainya 1. Bagian sini adalah penjumlahan A dan B. Berarti A di sini jumlahkan dengan B. A ini jumlahkan dengan B. Ininya berapa? Yaitu 1 ditambah 0. Ketemunya berapa? 1 tambah 0, 1 ya. Tulis di sini 1. Lanjut. Di sini adalah B plus C. 0 tambah 1 ya. B plus C yaitu 0 tambah 1 nilainya berapa? Yaitu 1. Tulis saja langsung 1. Kemudian di sini adalah penjumlahan lagi, yaitu sebelahnya. C jumlahkan D. 1 tambah 1. C tambah D, nilainya 1 tambah 1, nilainya 10. Ya. Nggak mungkin di sini tulis 10, karena di sini hanya 1 bit. Yang dipakai adalah satuannya atau LSB-nya. Sehingga yang ditulis adalah 0. Ya, satunya tidak dipakai, kita tuliskan 0-nya. Nah, itu konversi dari biner ke gray. Ya. Nah, kalau digambarkan dalam rangkaian itu kurang lebih seperti ini. Pakai N, ini N. Gerbang logika N. Jadi dari biner ke gray. Jadi ini tarik langsung, ya, tarik langsung. Misalkan ini 1, tarik langsung ya tadi 1. Nah, misalkan ini 0 tadi 0, berarti ini 1 ditambah 0, nilainya adalah 1. Kemudian ini 1 lagi. Ini 1 ya. Ini berarti nilainya 0, ini nilainya 1, 0 tambah 1 nilainya 1. Nah, kemudian ini 1, di sini 1. 1 tambah 1 tadi 10, yang dipakai LSB-nya 0.
Nah, seperti itu ya konsepnya. Oke ya. Jadi berapa panjangnya konsepnya seperti itu. Yang dihitung MSB-nya dulu. Ini kebetulan panjangnya hanya 4 bit. Kalau kalian mau panjangnya 16 bit ya yang dihitung MSB-nya dulu. Oke, di sini jelas ya? Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan yang itu Pak kan 1011 kan Pak. Kalau misalkan 1111. Satu semua gitu ya. Iya Pak. Kita coba hitung. 1, 1, 1, 1. Ini adalah 1000. oh 100 atau 111? 111 Pak, maksudnya nanti itu Oh hasilnya ya, 1000. benar. Ini rubah ke G. Kita tarik aja dulu. Ini 1 ya. Kemudian kita cek 1 tambah 1 nilainya 10 ya. Ya, diambil nolnya saja. Masih di sini. Nah, ini adalah 0 karena 10. Ini adalah 0 juga. Atau gampangnya gini aja. Biar kalian bingung ini jumlah 1 plus 1 bagaimana. Nah, dicek kalau ini sama nilainya sama, yaitu 1 dan 1 atau 0 plus 0 itu didapatkan 0. Nah, kalau beda itu didapatkan 1. Misalkan kita coba 11 di mana ya? Sini aja. 1100. Nah, kita tarik ya, ini binernya. Ini gray-nya. Nah, kita tarik ya, gray-nya di sini langsung 1. Nah, kemudian ini dibandingkan. 1 dan 1 sama apa beda? Sama ya, sama di sini adalah 0. Berarti kita tuliskan 0. Nah, selanjutnya 1 dan 0 beda ya? Beda. Beda. Berarti kita tuliskan 1. Kemudian di sini ada 0 dan 0 sama, nilainya adalah 0. Nah, seperti itu aja ya. Pakai-pakainya sama atau beda. Kalau sama ya 0, kalau beda 1 ya. Itu gampang daripada plus ini yang bingung nanti 10 tentunya piye. Oke. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Bisa ya? Gampang ya ternyata ya. Berapapun itu panjangnya ya. Pimpinan semua mau 0 semua bisa semua dikonversi ke gray. Nah, ini nanti biasanya untuk error correction di sebuah device pakai dikonversi dulu ke gray biasanya. Atau kalian mau main-main sandi, wah, kirim-kirim sandi ya. Saya mau ngirim ini tapi saya enkripsi, nah pakai biner silakan. Ya, sekarang kan zamannya enkripsinya. Nah, nanti dekripsinya bagaimana dari gray ke biner? Nah, selanjutnya kita bahas ya. Dari gray ke biner, kebalikannya. Ini agak sedikit tricky juga. Ini belum tak ya. Mulai dengan bit MSB. Bit MSB biner sama dengan bit. Nah, kita coba ya. Misalkan di sini ada gray. Gray, di sini ada biner. Kita coba angka sembarang aja. Misalkan 1101 seperti ini. MSB biner sama dengan MSB gray. Berarti ini sama, tarik aja ke bawah. Yang pertama yaitu 1. Ya. Bit kedua yang dekat ke MSB pada biner, yaitu sini, didapat dengan menambahkan MSB biner, menambahkan ini ditambahkan dengan MSB kedua dari sandi gray. Nah, MSB kedua berarti ini. Ya enggak? Berarti ini prinsipnya sama seperti tadi ya. Kalau sama itu didapatkan 0, kalau beda didapatkan 1 gitu aja ya. Berarti ini dijumlahkan untuk mengisi ini. Atau dibandingkan 1 dengan 1 nilainya sama. Kalau sama kita kasih 0. Dan dilanjut. Kalau ini masih sama 0. Dilanjut lagi 1 ini beda 0. Nah, seperti itu prinsipnya. Kita coba pakai animasi aja biar gampang. Nah, contohnya ini. Konversi gray 1011 ke biner. Binernya ini misalkan ya. AB CD 1011. Loh kok beda? Ini nanti saya benerin. Nah, 1010 misalkan ini karena di sini 1010 ya. Saya tipu ini. 1010 seperti ini. Kita pakai panduan kalau sama tadi berapa? 0, kalau beda 1 gitu ya. Pakai panduan ini aja. Kemudian ke gray. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini opo ini Pak ya.
Tarik langsung, yang pertama tarik langsung ya. Ini langsung diturunkan. Straight, ambil, berarti nilainya sama 1. Kita simpan sebagai A aksen. Nah ya, biar gampang aja A aksen. Di sini nanti isinya adalah A aksen plus B dari atas. Ya, jadi ini nanti diambil A aksen plus B. Pakai prinsip ini aja. Ya, Pak. Nah, sama atau beda? Karena ini beda ya. 1 dan 0 beda. Nah, nilainya adalah 1. Dan seterusnya. Ya. Di sini sama nilainya adalah B aksen. B sebelumnya ini. Ditambahkan C yang atas. C yang atas adalah 1. Ini nilainya sama. Berarti harusnya 0 ya. Harusnya 0. Nah, di bawah ini 0. Dan seterusnya. Ini 0 dan 0. Ya, kan 0 dengan 0. Nilainya adalah 0. Sama ya, sama masih pakai 0. Nah, jadi seperti itu konversinya. Kalau pakai ini malah lebih gampang ya. Sama atau beda gitu aja ya. Ini prinsipnya seperti itu. Berapapun panjangnya ya, mau 16 bit ini kebetulan 4 bit, biar pendek saja, terlalu panjang nggak muat. Mau sampai 100 bit juga prinsipnya sama. Ambil dulu pojok yang paling besar ya, pojok kiri yang paling besar, turunkan, kemudian nah dikonversi. Ini konversi kebalikannya tadi. Ini dari gray ke biner. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, di gerbang logika seperti ini. Misalkan ini adalah 1010 ya tadi kan, dari gray-nya 1010. Nah, ini langsung ditarik nilainya 1. Ini karena ini 1, kita cek dulu di sini 1, ketemu 0, nilainya sama 1 ya. Berarti ini 1 kan? Karena ini 1, ditarik dulu ini nilainya 1, ketemu 1. 1 ketemu 1, nilainya 0. Berarti di sini 0 ya. Kita tarik 0 ke sini. 0 ketemu 0, nilainya 0 ya. Jadi 1 1 0 0. Nah, seperti itu. Ini dan ya, dan n logika n. Plus. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, gampang ya ternyata ya. Hitung-hitungannya tidak begitu rumit sandi-sandi ini sebenarnya. Tadi suruh angkat tangan ya, lupa lah. Biarlah ya. Open cam lupa. Ini ngecas belum saya cek mungkin sebentar. Masih ada notifikasi. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Gampang sekali nih di konversinya. Paham ya? Nah, ini kalau lihat tabelnya. Nah, tadi kalau kita cek ya, yang perubahannya hanya 1 bit tiap angka, kita cek ya. Gray ini hanya perubahannya 1 bit. Perbandingkan di sini yang berubah hanya ini saja. Ya. Oke, kemudian turun lagi yang berubah hanya ini saja. Nah, semuanya sama. Turun lagi yang berubah mana? Yang berubah hanya ini saja, turun lagi. Ya, hanya 1 bit saja yang berubah. Turun lagi yang berubah mana? Ini 1 bit saja yang berubah. Jadi setiap turun itu berubah hanya 1 bit 1 bit. Kalau dibandingkan dengan ini ya, ini yang berubah 1 bit. Kemudian ini yang berubah 2 bit, ini 2 berubah. Turun lagi 1 bit. Turun lagi yang berubah 3 bit. Ya. Dia 3 bit berubah semua. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Kalau ini semua yang berubah hanya 1. Kita cek, turun lagi yang berubah 1 ini. Seperti itu terus. Hanya 1 terus. Turun lagi yang berubah hanya ini. Jadi hanya 1 terus. Berubah. Kemudian tadi adalah refleksi. Refleksi itu apa maksudnya? Ini loh yang direfleksi. Ini bisa dihapus nggak sih? Eraser, bisa. Bisanya dilihat pakai tabel ya. Kalau kita cek ya, di sini dengan di sini, nah, itu adalah refleksinya ya enggak? Jadi 10 ini 10, 11 di sini 11, ini sama, 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 sama. Nah, refleksinya itu loh. Maksudnya refleksi itu tadi ya.
Ya kan? Iya benar. Nah, kayak dicerminkan saja ini kan. Yang berbeda mulai dari sini. Nah, mulai yang dari sini ini mulai berbeda. Nah, seperti itu ya, reflektifnya itu. Sama juga di sini juga ketika sudah sampai ke bit yang lebih tinggi, ke angka yang lebih tinggi, yang reflektifnya yang ini, ini reflect. Ya kan? Ini sama ya seperti kaca cermin aja direfleksikan. Yang berbeda mana? Yang berbeda adalah depannya ini, yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Yang dimaksudkan tadi, kalau tadi kita membaca dengan teks tadi agak sedikit bingung, ini karepe opo tulisan ini. Tapi ketika kita gambar tabel seperti ini, lebih mudah dipahami di tabel grid. Nah, itulah istilahnya kenapa reflektif apa tadi di awal tadi. Wih, foto bersama. Sebentar, open cam. Open cam mana? Open cam ini. Foto bersama. Apa-apaan ini? Foto bersama sambil ngajar ya. Oke, ya. Mana tadi? Nah, binar terrefleksi ini ya. Kurang lebih konsepnya itu binar terrefleksi bisa kita lihat pakai tabel tadi. Loh, ini katanya foto bersama, kok nggak pada on cam? Hapus ini. Bohong nih, nggak pada on cam nih. Oke ya, sampai di sini jelas ya? Alhamdulillah Pak, jelas. Jelas ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita nggak usah lama-lama. Saya juga dari tadi ngomong dari jam 7. Nah, ini ada kuis. Nah, silahkan di screenshot dulu. Ya, kuis kalau tepuk tangan, disuruh tepuk tangan. Ada kuis, silahkan di screenshot kuisnya, nanti dikerjakan. Saya rasa nggak susah. NIM kalian diubah ke PJD yang ini. Waduh. Kemudian dari PJD konversi ke GRE. Ya, hanya 2 soal aja kuisnya. Link pengumpulan menyusul, ini juga nggak susah-susah, nggak usah susah-susah. Nanti silakan dikerjakan. Tadi hardware software ada, ini ada ya. Nah, jadi intinya ya, tugasnya ringan-ringan, saya nggak pernah kasih tugas yang terlalu berat. Bikin makalah mungkin itu biasanya kelompok. Maksudnya Pak kan itu 8421 BCD, nanti kan NIM saya itu 20.11.3345, jadi nanti 33 titiknya dihilangin. BCD. Ya langsung tulis saja 2 0 1 1 misalkan 9 9 9 9. Nah, ini kan jadi 8 digit desimal. Per digit ini dirubah ke BCD. Jadi ini ada 4 semua ya. Jadi banyak 4 kali 8. Nanti ada 4 kali 8 bit angka. Oh, 32 gitu banyak. 8 kali 4 32 ya. 32 angka biner ya. jadi nanti 9-nya diubah jadi BCD, nanti 9-nya lagi diubah, 9-nya lagi diubah. Per angka kan BCD tadi per angka. Ibaratkan aja iya. ini 7 segmen kan. Ada 8 7 segmen gitu loh. Ya, makasih ya. Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Di screenshot ya? Sudah Kak, sudah Pak. Sudah ya? Ibu pimpinan, dimohon untuk berfoto. Berfoto untuk buku panduan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak sama di sini? Ada lagi nggak? Sudah cukup jelas sih Pak. Sudah Tidak ada, cukup Pak. ya? Ini saya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri ya sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.